Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dimas Rinda Adi Puspito selaku dosen pengabu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Nova Artelia Riona dengan nomor induk mahasiswa 20224064055150 selaku moderator dan pembaca materi dari kelompok 13 dengan tema problematika dalam reformasi dan konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Di sini saya bersama rekan kelompok saya yang bernama Noviana Wulandari selaku pembaca materi kedua, lalu Eliza Sari selaku pembaca materi ketiga, dan Lintang Elita selaku pembaca materi terakhir. Baik, langsung saja kita saksikan video problematika pendidikan nasional. Problem pendidikan dari masa ke masa menjadi perhatian para ahli. Pendidikan merupakan usaha manusia meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin suatu bangsa dan masyarakat. Pertama, filsafat dalam masalah pendidikan. Masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Proses pendidikan berkembang dan berada bersama proses kehidupan dan perkembangan manusia. Untuk memecahkan masalah hidup dan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya pendidikan, maka diperlukan pola kerja filsafat. Sebab filsafat akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan baik yang ada pada dataran praktik pelaksanaan maupun yang lebih luas lagi berkaitan dengan pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan yang aktual dan tidak mungkin dijangkau dengan sains pendidikan. Seorang guru baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan perlu mengetahui dan mempelajari filsafat dan filsafat pendidikan. Karena tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Problem di Indonesia memiliki beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut, yakni 1. Sistem pendidikan yang masih bermasalah. Yang kedua, kurangnya pengakuan terhadap mutu lulusan. Lalu yang ketiga, kualitas guru masih rendah dan salah pegang materi pelajaran. Dan yang keempat, inpunya rendah. Kelima, sarana dan prasarana kurang memadai. 6. Kurangnya tanggung jawab oleh semua pihak, pemerintah, orang tua, masyarakat. Ketujuh, kurangnya dana yang memadai dan atau memadai tidak lancar. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan dan metode yang digunakan dalam mengkaji filsafat pendidikan. Dalam memecahkan problem-problem pendidikan di atas diperlukan adanya pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan secara spekulatif atau pendekatan relatif, yang berarti memikirkan, mempertimbangkan, juga membayangkan dan menggambarkan tentang suatu objek untuk mencari hakikat yang sebenarnya. Yang kedua, pendekatan normatif, berarti berusaha untuk memahami nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam hidup dan kehidupan manusia dan dalam proses pendidikan, dan bagaimana hubungan antara norma dan nilai tersebut dalam pendidikan. Dalam konsep semacam ini dapat diketahui kemana pendidikan harus diarahkan. Yang ketiga, pendekatan analisis konsep. Konsep artinya pengertian atau tangkapan seorang terhadap sesuatu objek. Dengan analisa konsep ini dimaksud dalam rangkaian memahami konsep dari para ahli pendidikan, para pendidik, dan orang-orang yang konsen terhadap pendidikan mengenai masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Yang keempat, analisis ilmiah terhadap realitas kehidupan sekarang atau aktual. Pendekatan ini fokusnya adalah masalah-masalah pendidikan yang aktual, aktivitas pendidikan yang menjadi problem masa kini. Sedangkan metode yang digunakan dalam mengkaji masalah filsafat pendidikan adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut. A. Metode filsafat historis, yaitu dengan cara melakukan deteksi diri pernyataan fisiologis dalam bidang pendidikan dari sebagai ahli filsafat dan kemudian dipilih jawaban dengan sesuai dan dibutuhkan. B.
metode filsafat kritis, yaitu filsafat yang berusaha menggali hakikat segala sesuatu dengan cara analisis dan terlepas dari ikatan waktu atau ikatan historis, serta jawaban dari masalah filosofis dapat dicari melalui berbagai aliran yang ada atau terkait oleh paham-paham filsafat yang ada itu sendiri. Materi selanjutnya yang saya sampaikan adalah konsepsi pendidikan masa depan Indonesia. Filsafat pendidikan sebagai sumber ide pendidikan yang menentukan pendidikan, memberikan arah dan pedoman sekaligus menjadi tujuan pendidik di Indonesia. Konsepsi pendidikan nasional salah satu faktor yang diperlukan untuk memajukan bangsa adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan utama dalam kehidupan tiap-tiap bangsa. Pendidikan nasional adalah suatu pendidikan yang disesuaikan dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain, dengan berkaitan dengan kodrat alam dan keadaan bangsa. Hasrat serta cita-cita nasional harus diproyeksikan dalam alam pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara semata-mata pelajaran yang sesuai dengan pembangunan dan kebutuhan bangsa. Mengingat bahwa masalah pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, maka perlu adanya suatu sistem yang menyeluruh di pelosok tanah air. Kemajuan bangsa juga dapat mencerminkan pendidikan masa depan bangsa itu sendiri. Adapun 7 ciri pendidikan masa depan yaitu yang pertama, berfokus pada penumpukan potensi unggul setiap anak. Kedua, keseimbangan beragam kecerdasan kognitif, emosi, dan spiritual. Yang ketiga, mengajarkan life skill. Yang keempat, sistem penilaiannya berbasis portofolio dari hasil karya siswa. Yang kelima, pembelajaran berbasis kehidupan nyata dan praktek di lapangan. Yang keenam, guru lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator agar anak mengembangkan minat masing-masing. Yang ketujuh, pembelajaran didasarkan pada kemampuan, cara atau gaya belajar dan perkembangan psikologi anak masing-masing. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Indonesia. Bagi kita, bangsa Indonesia, tujuan pendidikan kita jelas sebagaimana disebutkan dalam garis-garis besar Haluan Negara atau GBHN. Dalam pasal yang mengenai pendidikan, bahwa pendidikan kita bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik, terdapat beberapa macam ketentuan, antara lain, suatu tujuan pendidikan harus ditegakkan di atas aktivitas dan keperluan yang sesungguhnya, termasuk naluri dan kebiasaan tingkah laku yang asli dari orang-orang tertentu yang harus dididik. Suatu tujuan pendidikan haruslah dapat diterjemahkan menjadi metode untuk bekerjasama dengan aktivitas anak didik. Para pendidik haruslah berhati-hati dan waspada terhadap tujuan yang menurut perkiraan bersifat umum. Pada akhirnya, maju mundurnya masa depan bangsa sangat ditentukan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang cerdas dan berkarakter, berakhlak sesuai dengan filsafat dan tujuan pendidikan nasional. Karenanya, tujuan filosofis pendidikan nasional pada prinsipnya relevan dengan tujuan pembangunan dan tujuan pendidikan nasional, yakni berupaya dalam pembinaan karakter anak didik dan generasi muda yang memiliki tugas dan amanah untuk menjaga dan melestarikan identitas bangsa dan penentuan kemajuan peradaban bangsa di kemudian hari.